Halo semua, coba lagi ya di channel ini. Kita udah belajar semua desain pattern ya. So di video kali ini kita akan mencoba menggabungkan ya semua desain pattern menjadi satu ya satu project gitu. Tapi ya harus saling berhubungan ya, kalau enggak cheating namanya ya. So di sini kita akan mencoba hampir semua desain pattern ya yang udah kita pelajarin ke dalam suatu project gitu. So it's gonna be a challenging topic ya teman-teman. Ini sih sebenarnya lumayan overkill sih menurut gua ya, tapi ini bagus sih untuk mendapatkan apa ya, mendapatkan motivasi kira-kira gimana, mendapatkan insight lah ya, kira-kira gimana kalau beberapa desain pattern tuh digabung secara sekaligus gitu. So ini gue juga ambil ya dari buku Head First Design Pattern. Ya ini gue akuin gue mengcopy 100% ya teman-teman. Ya, jadi kita akan coba mulai ya di awal. Kita akan bikin project dulu ya. Let's say compound pattern gitu ya. Jadi ingat ya, compound pattern itu bukan specifically design pattern yang namanya compound, tapi lebih ke beberapa design pattern yang sekaligus dipakai gitu. So pertama ada namanya quakeable ya. Itu adalah interface. Kita akan coba bikin dulu ya. Berarti kita udah tahu ini pasti masalah perbebekan ya. Oke, kita bikin dulu namanya quakeable ya. So dia adalah interface. Terus dia di sini ada sebuah abstract method yaitu quack gitu ya. Oke, selanjutnya ya. Di sini kita ada mallard duck sama red head duck gitu ya. Dia juga sama-sama implement quackable dan dia sama nih. Kalau quack dia juga ngeprint quack gitu ya. Kita akan coba. Jadi mallard duck ya. Dia implement si quackable ya kan. Implement methods oke, quack gitu ya. Sama satu lagi si red head duck ya. Sama pemain quackable, kemudian juga quack ini. Oke. Kemudian juga ada duck call ya. Duck call itu juga quackable ya. Quack gitu ya, bukan quack. Terus ada rubber duck. Rubber duck kan iu gitu ya, bukan quack. Rubber duck implements quackable. Oke. Squeak ya. Iu itu squeak. Oke, terus duck simulator. Nah, ini baru kita bikin nih di sininya ya. Di sini mainnya ya, ya udah main aja lah ya, nggak perlu duck simulator. So di sini kita akan coba ya, berarti eh kita bikin satu method lagi di sini karena lumayan kompleks ya. Jadi kita bikin void misalkan simulate ya, simulate. Kemudian di sini kita baru new ya, new main. Ya, ini salah satu pattern juga ya, gimana caranya supaya supaya semuanya nggak taruh di public static void main. Kenapa? Karena kalau semuanya taruh sini, kalian kan harus refactor. Nanti kita baca refactor ya. Ya, yang penting kita harus kayak memisahkan method-method dulu ya. Dan method-method yang nanti dipanggil di public static void main itu harus static methodnya ya. Kita udah pernah belajar ini di modul OOP kan. Jadi static method dia harus memanggil static method yang lain gitu. Nah, oleh karena itu ini satu taktik gimana supaya kita membuat beberapa method nanti yang nggak perlu static. Contohnya ini nggak perlu static nih. Karena kita bikin dulu nih new main ya, ini yang kita bikin dulu. Tapi ingat ini public static void main tuh nggak ada kaitannya sama kelas ini ya, karena static gitu. Karena dia static gitu. Jadi dia bikin dulu mainnya, terus baru simulate yang ada di sini gitu ya. Nah di sini kita akan membuat ya beberapa quackable, terus kita bikin duck simulator gini, terus dia baru simulate yang duck ya. Jadi ini overloading ya, metode overloading ya. Kita akan coba. Jadi di sini quackable, tadi ada mallard duck, terus ada red hat, terus ada duck call, ada rubber duck, terus kita baru print duck simulator gitu ya. Terus di sini baru kita nge-simulate beberapa. Ya kita bikin dulu nih void simulate quackable duck.
Baru kita bikin beberapa di sini simulasi ya. Semuanya oke. Kita coba run. Oke, berarti gini ya, tadi quack, 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 squeak gitu ya. Nah, oke, udah bagus. Ini kita belum mengimplement pattern apapun ya. Nah, sekarang ini ada goose ya, ada angsa gitu. Dia itu bukan quack tapi honk. Tapi somehow dia itu mau dipakai di sini juga, disimulate di sini juga. Kita nggak mau bikin simulate baru ya. Karena mungkin cuma ada dua, ada duck sama goose doang, udah nggak mau nambah lagi gitu ya. Jadi gimana caranya supaya kita tetap pakai ini ya? Atau mungkin ini misalkan di third party ya, kita nggak bisa ubah. Gimana caranya supaya goose ini compatible dengan quackable ini, quack ini ya. Tapi kan dia Hong. Dengan cara ya betul, adapter pattern gitu ya. Jadi kita di sini bikin dulu ya. eh Bikin package dulu kali ya supaya enak. Bikin duck di sini. Jadi semua ini kita akan taruh di duck. Terus kita akan bikin goose ya. Jadi di sini public void Hong ya. Dia Hong. eh Bukan squeak ya. Bukan quack tapi kayak kayak apa ya, klakson dulu ya, Hong gitu. Terus goose adapter. Nah, di sini ada baru adapter pattern ya. Di sini kita lihat goose adapter, ini berarti adapter to goose-nya ya. Karena goose-nya mau diimplement ke si quackable ini, ke bebek ini gitu. Jadi dia implement quackable ya. Jadi ketika quackable ini quack, nah dia melakukan Hong di sini gitu. So kita di sini bikin berarti goose adapter. Nah, di sini implement quackable ya. Nah, kemudian di sini kita implement method, terus di atas itu baru ada goose-nya ya. Produk goose-nya, terus baru ini si constructor, dan kalau quack dia melakukan apa? Honk ya. Nah, dengan seperti ini kita bisa integrate nih ya. Kita bisa integrate ke si main kita ya. Misalkan di sini berarti quackable ya. Misalkan goose goose apa ya? Goose aja lah ya. Berarti new goose adapter terus new goose gini ya. Berarti di sini goose-nya kita bisa simulate ya. Nah, jadi ada Hong di bawah lagi. Nah, seperti ini ya. Alright. Terus berikutnya kita butuh ini nih, kita butuh perhitungan quack-nya. Jadi setiap kali objeknya tuh quack, dia akan mengincrement the counter gitu. Nah, ini pakai apa kira-kira teman-teman ya? Mungkin kalau kalian jawab observer pattern, ya sebenarnya benar juga at some point, tapi observer pattern tuh biasanya sifatnya sih lebih kayak apa ya? Dia tuh nggak menyimpan suatu state ya. Kalau ini kan ada state nih, increment the counter. Biasanya sih observer itu biasanya ada observable di sini ya. Dia kok ngasih tahu doang gitu. Terus dia cuma nyampein ke beberapa observer-observer yang lain. Ya. Nah, dia itu nggak nyimpen suatu state. Nah, tapi di sini dia ada increment counter gitu. Nah, ya lebih enak sih kita pakai ini ya. Apa namanya? Kita pakai sebuah cara baru ya. Sorry, ini gua coba hapus dulu. Sorry guys, lupa. Oke, pakai cara baru yaitu namanya dengan ini, ya. Dengan kita kayak wrap gitu ya, dengan wrap ke Quake Hunter gitu. Nah, ini bukan dekorator ya teman-teman ya, ini cuma wrap biasa doang nih. Ya, jadi ada Quake Hunter, dia itu mengimplement Quakeable. Ya, jadi ini dekor wrappernya. Jadi dalam itu ada duck, dia tuh has a duck. Terus baru dalam itu ada, ingat ini static ya, berarti number of quakes dia itu pakai static ya, supaya untuk setiap ini baru dia tuh nggak ngeriset dari ke nol gitu ya. So di sini quake counter dia dia menerima ducknya terus dimasukin di sini as a duck. Terus ketika quake ya dia tuh melakukan quake di sini, tapi ini kita increment satu lagi di sini ya. Terus kita bisa mendapatkan number of quake ini lewat sini gitu ya. Coba kita implementasikan ya. Jadi di sini ada quake counter.
queue counter, dia implement queueable ya. Terus di sini mungkin private queueable duck ya. Terus di sini ada private in static ya, static integer number of quakes. Ini ya. Terus seperti ini. Kemudian public, oh ya, jangan lupa ini diimplement dulu. Nah, ketika quake dia melakukan dua hal sekaligus nih, quake dan number of ducks-nya di increment. Kemudian kita get quake di sini ya. So, dengan seperti ini kita bisa tambahkan nih di sini ya. Kita bisa tambahkan quake counter ya. Quake counter new mallet duck. Terus ini juga quake counter yang red hat ya. Oke. Ini new ya. Terus ini juga. Terus yang ini juga ya. Terus yang ini ya, ini sama ini juga ya. Oke. Nih, kalau kita lihat ini aneh ya, kayak setiap kali kita bikin tuh kita harus new quake counter gitu ya. Di sini sih kita bisa bilang ya, deduct quake itu berapa kali gitu. Kita coba simulate ya. Nah, quake 5 kali gitu. Tapi misalkan ketika ini kita hilangkan ya, dia itu nggak ya nggak nge-count gitu ya. Dia cuma 4 kali. Nih, 4 kali. Ya. Tapi ini aneh teman-teman ya. Ini karena setiap kali kita mau bikin quakeable, kita harus ada quake counternya. Nah, gimana caranya supaya cuman satu aja gitu ya? Nggak perlu gini. Ini kan kita menduplikasi code kita ya. Nah, kita bisa melakukan dengan cara gimana nih? Kira-kira gimana cara kita membuat objek? Berarti ini kita pakai design pattern kreasional ya. Cara membuat objek di mana nggak perlu repot-repot kasih double-double gini ya. Nah, hintnya adalah dengan kita bikin kelas baru, kita delegasi pembuatan objek ke kelas itu ya, yaitu factory pattern ya. Nah, inefisien kan untuk membuat quakeable, jadi kita harus wrap dengan quake counter tadi. Makanya kita harus menggunakan factory pattern. Nah, factory patternnya apa? Yang abstrak. Kenapa? Karena ada dua macam kan. Ada yang bebek, ada yang goose gitu. Ya, karena kalau kita bebek doang nggak bisa. Harus karena ya ada yang goose gitu. Somehow kalau goose harus ada goose adapternya. Makanya harus ada um, dua ini ya, dua factory gitu. Nah, oke. Jadi yang pertama kita coba bikinin dulu ya. Duck factory ya. Nanti di sini ada duck factory ya, mengextend abstract duck factory gitu. Ya. Kemudian eh oh, oke. Jadi goose-nya udah nggak dipakai ya, teman-teman ternyata di sini. Ternyata abstract factory itu untuk membedakan antara ada yang dihitung sama yang nggak dihitung gitu. Ya, gua nggak tahu kenapa ya. Ada yang mau dihitung, ada yang nggak dihitung. Mungkin eh well, nggak tahu. Jadi kita bisa kayak fleksibel gitu. Kita mau bikin yang bisa dihitung atau yang nggak bisa dihitung gitu. Ya, jadi kita di sini bikin berarti yang goose adapter ini kita nggak perlu lagi ya. Ini berarti abstrak ya, duck factory, ya kan? Ini bukan kelas, ini abstrak kelas. Ya. Nah, seperti ini. Kemudian baru duck factory ya. Ini gue bikin factories deh ya, factories. So di sini ada di sini ada duck factory ya. Dia implement si abstract duck factory ya. Nah, berarti di refactory dia harus membuat masing-masing ini nih, masing-masing duck-nya ya. Berarti kalau duck factory doang itu kan nggak perlu dihitung ya. Berarti kita return ya, return new, berarti new malloc duck ya kan. Ini kenapa masih extends ya. Oke. Di sini berarti new red hat duck. Di sini new duck call. Di sini new rubber duck. Oke, gitu ya. Kemudian yang berikutnya counting duck.
ya, counting duck factory. Ya, ekstensi abstract duck factory tadi, terus kita ya, ini semua import class, import class, import class, import class. Oke, so di sini ada wrappernya ya. Dan jadi nanti di main ya kita perlunya bikin ini doang ya. Berarti nanti kita harus punya factory-nya. Nah, kayak gini ya. Kita bikin factory. Oh, dia taruh factory di sini ya, simulate ya. Oke, ya udah. Berarti kita bikin di sini. Ini adalah abstract da factory ya, factory ini ya. Kemudian di sini kita bisa bikin eh apa? Yang bisa dihitung ya, new counting factory. Gini. Nah, seperti ini ya. Kemudian baru factory di sini create meledak. Di sini factory create red hat duck. Ya, lebih enak ya dilihatnya ya. Karena nggak perlu double-double lagi. Ya meskipun tetap double sih ya di belakang layar, tapi at least di main itu kayak kita lihat tuh clean gitu ya. Itu prinsipnya sih. Jadi di main tuh harus kelihatan clean. Nggak boleh terlalu banyak implementasi-implementasi rumit di dalam main class gitu ya. Oke, so dengan seperti ini kita bisa coba simulasikan dan kita lihat hasilnya. Ya, sama ya. Oke, kemudian ini teman-teman, ini nggak manageable ya. Ini gue coba bikin dulu animasinya. Eh, oke. Ini nggak manageable. Ya, kenapa? Karena kita harus simulasi satu-satu gitu. Ketika kita tambah satu di sini, ya, sorry banget. Nah, ketika kita tambah satu quackable di sini, kita harus tambahkan simulate lagi di sini, ya. Jadi ada satu perubahan, kita harus mengubah itu di dua lokasi sekaligus, ya. Nah, gimana caranya supaya simulate-nya cuma satu aja gitu ya, tapi quackable yang lain itu bisa disatukan gitu. Nah, mungkin dengan satu desain pattern struktural ya kan? Karena kan struktur nih, struktur harus jadi satu doang. Nah, kira-kira gimana caranya? Ya, kalau kalian menjawab ya, kalian menjawab komposit, berarti kalian benar ya. So, ini kita pakai composite pattern untuk menggabungkan semua ini ya, jadi satu. Ya, namanya vlog ya. Jadi vlog itu em, kumpulan beberapa bebek gitu ya, atau beberapa unggas gitu ya. Correct me if I'm wrong ya teman-teman ya. Jadi vlog itu dia nanti nge-implement quackable. Ya jangan lupa ini juga harus ada implement quackable supaya nanti bisa dipanggil langsung di simulate ini. Karena simulate tadi kan menerima quackable ya. Jadi nanti simulate ini dia nggak peduli antara quackable ini cuma satu satu objek doang, satu binatang doang, satu unggas doang, atau beberapa atau vlog gitu. Ya. So di sini ada array list ya, kita pakai array list, terus kita nah ini kita bisa menambahkan quackable-nya gitu ya. Atau quaker lah ya. Quaker, duck atau goose gitu ya. Nah, di sini ketika quack ya, dia itu nggak cuman quack satu ini doang, jadi semuanya harus di quack. Nah, dengan apa cara kita mengiterasi semuanya? Ya, dengan cara pakai iterator pattern. Nah, tapi di sini kita nggak perlu bikin from scratch ya iterator pattern karena di sini udah ada iteratornya ya dari array list gitu. Jadi ini kita iterate ya. Ketika hash next, hash next terus ya udah dia quack terus ya. Kenapa pakai iterator ya? Karena ini bisa aja in the future kalian ganti jadi hash map atau ganti jadi array ya. Nah, kalau gitu ya kita nggak perlu ganti ya di sini. Ketika misalkan kita mengganti jadi hash map atau apapun itu, karena di sini tetap sama ya. So di sini kita coba bikin tadi ya vlog ya. Di sini dia implement quackable ya teman-teman. Terus di sini ada array list of quackable ya. Terus quackers ya, new array list. Kemudian di sini ada add ya, kita mau tambahkan. Terus ada lagi di sini yang override ya, override yang quack tadi. Nah, tapi nggak boleh langsung seperti ini ya. Kita harus pakai
iterator. Karena kalau seperti ini doang, ini hanya berlaku untuk array list, ya, nggak berlaku untuk hash map atau array gitu. Jadi di sini iterator, iteratornya adalah quackable, terus iterator, kemudian quackers.iterator. Tuh. Terus ketika hash next, ya, dia next terus quack gitu ya. Nah, sekarang kita coba simulasikan di main-nya, ya. Nah, sekarang dia bikin flock of ducks, ya. Terus dia add semuanya. Terus dia flock of mallard. Oh, ini mallard duck semua ya. Oke, ini mallard duck semua. Ini dia tambahkan mallard duck. Oh, berarti ini ada flock of ducks ya. Flock of ducks. Dia itu punya red head duck. Terus dia punya duck call. Terus dia ada rubber duck. Terus ada goose duck, ya kan? GD. Kemudian di bawahnya, ya, di bawah flock ini, ternyata dia juga ada ini ya, flock of mallards di sini. Jadi di sini ada flock of mallards. Di sini ada mallard 1, mallard 2, mallard 3, dan mallard 4. Gini ya. Jadi di sini simulate-nya cukup untuk ini doang ya, flock of ducks gini ya. Ini doang. Cukup, nanti dia semuanya akan mengiterasi sampai bawah gitu. Ya. Nah, meskipun ini ya, tadi kan dia return ini, dan ini, ketika flock of mallards ini di print di ini ya, di flock of ducks, ya. Ketika flock of mallards ini di print.quack, nah dia akan melakukan hal yang serupa juga dengan seperti ini gitu, ada iteratornya, ya. Nah, kita akan coba bikin ya di main. Jadi di sini mallard duck-nya kita komen dulu aja ya, karena kita lagi nggak butuh, ya. Simulate-nya ini juga kita komen karena kita lagi nggak butuh, ya. Nah, ketika di sini baru kita bikin vlognya ya. Di sini ada flock of ducks, terus flock of ducks dia add red head duck, terus duck call, terus rubber duck, terus goose ya. Kemudian bikin lagi yang ini, yang mallard ya. Kita bikin lagi yang mallard. Nah, ini harusnya sih bisa langsung ini ya. Ini bisa langsung taruh sini ya. Yang gue mau gitu aja deh ya. Jadi flock of mallards. Nah, bikin 4 kali ya. Sesuaiin aja. Atau mau mau nggak sesuai dikit lah, 5 kali lah ya. Oke, 5 kali. Nah, kemudian nah kita bikin di sini berarti duck simulator whole flock simulation. Berarti ini semuanya ya. Ini semuanya, semua tree ini ya kita print. Nah, kita coba lihat di sini simulate. Berarti simulate cuman flock of ducks-nya doang gitu ya. Karena flock of mallards, oh jangan lupa kita tambahkan di sini terakhir flock of ducks. Kita add kompositnya lagi ya. Nah, kita coba lihat ya di sini. Nah, kita lihat di sini awalnya kan red hat ya, red hat duck itu quack, ya kan, duck call quack, ini squeak, ini honk. Terus ini 5 kali nih, malah ducknya 5 kali, ini 1 2 3 4 5 gitu, ya. Nah, tapi ini ya, ducknya quack berapa kali? Cuma 3 kali gitu. Kenapa 3 kali? Karena ini ya, karena ini cuma 3 kali ini ya. Gus kan enggak gitu. Nah, oleh karena itu gua mau coba langsung, tadi salah ya, gua nggak pakai factory. Harusnya pakai factory dot create mallard duck ya. Supaya apa? Supaya tadi dilingkupi oleh queue count-nya gitu. Oke. Kalau dia dari sini berarti ada berapa nih? Ada 8 ya harusnya ya. Nah, 8 kali. Oke. Nah, kemudian ini ada lagi nih ya, kita tambahkan lagi design pattern. Ada namanya quackologist. Jadi quackologist itu orang yang meneliti quack anggapannya gitu ya. Nah, jadi quackologist itu mau dinotifikasi untuk setiap quack yang ada. Ya. Nah, kalian udah tahu lah ya harusnya kalau seperti ini kata-katanya. Solusinya apa? Menggunakan observer ya, observer pattern. Jadi ada quack observable ya. Jadi di sini kan ada register observer secara notify kan. Nah, kemudian quackable itu kita extend lagi atau
ini kan interface ya, harusnya implement ya, implement quake observable ya. Nah, kemudian di sini kita nggak perlu implement ya kan, karena masih interface. Jadi implementnya ketika sampai di bawah-bawah nih ya. Nah, ini ada observable, dia implements quake observable ya. Jadi ada kelas observable sendiri. Nah, ini kayak penengahnya ya berarti ya. Nah, observable itu dia punya beberapa observer. Oke. Oke, ini bukan penengah, sorry. Ini yang nanti di-attach ke DAC kita ya, ke BP kita gitu. Si observable itu juga punya DAC ya. Juga punya DAC, terus dia register of observer berarti eh dia akan nambahkan observernya, siapapun itu observernya ya. Harusnya sih nanti si ekologis ini observernya. Terus ketika notify observer ya, jadi dia dia dapetin iterator lagi ya, kembali lagi ke iterator pattern ya. Terus dia akan notify semua observernya, karena bisa aja ekologis nggak cuma satu, biasanya nanti ada beberapa ekologis ya. Oke, kemudian baru um, oh oke, jadi observable itu sebentar. This duck. Observable itu berarti bisa banyak ya. Berarti nanti ini duck ya kan? Dia tuh duck. Dia tuh berarti mempunyai observable ya kan? Itu ada observable, tapi observable juga punya duck gitu. Ya, jadi ini dua kali binding ya. Nanti jadi ini hubungannya one to one ya. Satu duck untuk satu observable untuk satu duck gitu. Nah, tapi di satu observable itu bisa ada banyak sekali observernya ya. So kita akan langsung bikin aja di sini ya. Berarti gue bikin package dulu karena lumayan banyak apa komponennya ya. Jadi ini observer, interface quake observable. Ya, di sini public void register observer. Terus ada lagi notify ya. Terus ini import class. Kemudian sekarang quakeable ini dia implements ya, implements ke quake observable ya. Kita import. Oh, jangan-jangan extends. Oh ya, extends ya. Oke. Gue baru tahu ternyata interface kalau mau ke interface lagi harus extend. Oke. Um, kemudian observable ya. Ada observable. Jadi di sini dia berarti implements si quake-nya ya. Implement methods. Jadi di sini dia ada a release of observers ya kan. Bukan Java util ya. Observernya sebentar. Observer. Gue harus bikin observer lagi nih di sini ya. Observer ya. Oke. Observers, new array list, terus baru quake observable ya. Oke, berarti observable. Oke, harusnya nanti duck itu, wait, jangan ada duck di sini ya. Terus ketika kita observer, oke, observer.update duck. Berarti observer dia mengupdate. Oh, duck ini ada di sini untuk memberikan objek ke observernya nanti gitu ya. Berarti makanya kita harus ada observable di sini ya, ada duck. Kemudian di sini baru observer add ya. Observers ya. Oke, berarti ada iterator ya, untuk si observersnya ya. Terus ada iterator, terus seperti ini ya, update duck.
Oke. Nah, di sini observer ya, dia ada void update ya. Jadi dia harus update dirinya sendiri, duck-nya gitu. Nah, ketika duck-nya nanti berubah ya, misalkan nanti quake gitu ya, dia notify observernya, jadi observable dan notify observersnya gitu. Nah, ini berarti let's say ini berarti untuk masing-masing duck doang ya. Oh, sorry, untuk semuanya berarti, semua duck-nya. Karena quakeable sekarang itu udah extend ke quake observable. Berarti semua duck itu harus bisa apa ya, menotify observernya gitu. Nah, di sini ada observable. Terus nah, ketika seperti ini, dia kan quakeable, observable. Wait, oke, lihat this kan, observable. Oh, di sini gua kurang ini ya. Nah, kurang constructor. Oke. Terus ketika register ya, dia kan ada observer masuk ya kan. Jadi duck-nya ini juga ada duck-nya itu dipantau oleh observer tertentu gitu. Ya kan? Observable. Ya, ketika register observer. Oke. So di sini observable. Ya, ini gue mulai pusing ya teman-teman ya. Oke. Gue coba bikinin ini dulu deh. Kelas diagramnya seperti apa ya. Berarti kan di sini ada duck ya kan. Ada mallard duck, ada red hat duck gitu ya. Nah, semuanya kan ini implement si Quakeable, ya kan? Semuanya Quakeable. Quakeable. Kemudian, Quakeable ini dia extend si Quake Observable, ya kan? Si Quake Observable. Nah, kemudian, eh ini somehow ada observer nih di sini ya. Oh, sorry, ada observable. Ada observable. Nah, tapi si duck ini dia punya ya, has a observable. Observable juga punya duck. Seperti itu, ya kan? Ya. Nah, kemudian observable ini punya si array list of observer. Ya, berarti ini punya observer. Seperti ini, guys. Nah, berarti ketika si ininya ya, si ducknya itu quack, dia itu gimana tadi flow-nya ya? Jadi ketika dia quack, dia kan notify si observernya, ya kan? Dia notify si observernya, berarti dia ke observable ini, ya, dia ke observable ini, berarti untuk setiap satu bebek ada satu observable. Terus ada satu observer gitu. Ada berbagai macam observer untuk suatu duck ini. Gitu. Nanti dia mau notify observer yang ini gitu ya. Nah, kalau mau register gimana? Berarti untuk register observer, kita perlu register di bebeknya atau di observernya ya? Harusnya di bebeknya sih. Ya, harusnya di bebeknya. Observable. Ya, observable ini karena dia terkait satu bebek gitu ya. Dia itu nggak bisa berdiri sendiri. Ya, berarti ketika observer update duck ini kenapa nggak bisa? Karena required type itu observable, bukan quake observable. Tapi kan ini implement quake observable ya. Kenapa nggak bisa sih? Update. Oh, observer di sini. Berarti ini observable ya. Ini sih.
I don't get it. Ah, ini yang bikin masalah tadi. Oke, itu yang bikin masalah dari tadi ya. Ini bukan Java Observer, guys. Ya ampun. Ya, berarti di Java itu ada observer, teman-teman ya. Jangan jangan terkecoh ya dengan itu semua. Jangan terkecoh. Ini juga jangan ya. Berarti observer di sini tuh harusnya yang ini tuh. Nah, sip ya, bener ya. Uh, Satu lagi kue ekologis berarti ya. Di sini kue ekologis. Di sini dia berarti implements observer. Mohon maaf ya guys kalau terlalu rumit. Gue juga ya, gue juga pusing. Oke, terus Duck Simulator yaitu main ya. Kita berarti tambahkan tadi ya di sini. Sebelum kita simulasi flock of ducks, kita kasih kue ekologis di sini. Terus flock of ducks-nya, oh even flock of ducks-nya kita register observer gitu. Ya. Oke. Oke, berarti di sini untuk beberapa ducks ya kita ngasih satu observer doang nih. Masuk akal ya, lebih masuk akal seperti itu. Kayaknya secara desain ini agak agak membingungkan juga ya, karena observable sama si duck-nya tuh satu one to one gitu simulasinya. Apa relationship-nya bukan simulasi. Eh, oke, berarti gimana ini ya? Ekologis ya, ekologis, neoekologis, terus flock of duck. Nah, seperti ini. Kita coba jalankan. Ini kenapa nih? Register observer. Um, ekologis cannot find symbol. Sebentar teman-teman. Oke, kenapa cannot find symbol ya? Cannot find symbol register observer. Karena flock of ducks ini kan tadi flock ya. Oh, ini kurang diimplement, guys. Berarti ketika ya register observer, oke, dia meregister semuanya ya untuk setiap duck-nya. Oke, ketika dia notify observer berarti sebentar guys, gua kok pusing. Oke, berarti dia nge-iterate semua quakers terus. Nah, gini ya. Kita coba run. It's not abstract. Oh iya, semuanya harus diimplement. Oke, tadi berarti ini ya. Jadi somehow itu kita harus melakukan semuanya ini. Eh, nah, seperti ini guys. Mm-mm, mm-mm. Register observer berarti tadi observable dot register observer. Oke, kemudian mana lagi ya tadi ya? Ini ya. Oke, satu lagi yang ini. Oke, ada lagi nggak ya? Oh, satu lagi nih.
Oke, berarti ini ada observable juga. Oke. Oke. Quake counter. Oke, satu lagi. Uch. Oke, coba kita simulasi ya. Wow, dia create semua, terus dia register observer ya di Quakeologist. Kok nggak mau? Karena kan dia nge-quake semua kan. Hmm. Quakeologist oke. Ketika dia update, berarti meledak nih kan Quake notify observer. Oh, ini belum notify observer dia. Ini juga notify observer. Ini juga notify observer, ya kan? Kemudian yang Goose tadi, Goose adapter ya, notify observer. Quake counter juga notify observer. Mana tadi? Quake. Nah, oke, kita coba mainkan lagi. Oke, berarti ini ya. Dia just Quake, ini just Quake ya. Ini Quake counter sih ya. Karena kan nggak bisa lihat dalamnya ya. Jadi seperti ini guys untuk eh observernya ya. Jadi yang paling ribet sih yang terakhir sih observer. Gila, gila, gila. Ya, jadi ini dark em, ya ini kita bisa improve lah ya dengan mungkin duck name atau apa ya masing-masing jadi dia bisa punya apa ya masing-masing tuh dia bisa return gitu ya kalau cat name berarti ini duck call kalau ini cat name berarti malah duck gitu ya tapi ya gua skip dulu itu untuk sekarang yang penting kita tahu semua bahwa ini bisa dicampur-campur gitu meskipun mungkin agak ribet ya apalagi untuk yang observer gitu ya satu PR lagi bagi kalian mungkin kalian bisa menggambarkan apa kelas diagramnya ya untuk semua ini coba lihat kira-kira mana yang coupled, mana yang perlu di-improve dan lain sebagainya ya. So, makanya gue bilang ini sebenarnya sih overkill ya. Untuk mencampur semuanya gitu ya. Mungkin dalam sebuah use case yang sesimpel ini gitu. Nah, itu aja teman-teman ya untuk compound design pattern ya. Uh, Thank you udah nonton sampai akhir. Thank you udah memanaskan otak bersama gue ya. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, bisa melakukan donasi dari link saweria yang ada di deskripsi di bawah. Thank you guys, see you in the next video. Bye.